Hai guys, selamat datang di Megunayo. Di video kali ini, gue akan ngejelasin kenapa lo butuh kecemasan dan apa sih sebenarnya faktor pendukung ketika kecemasan tidak lagi dianggap normal. Simak videonya ya. Jadi, emangnya kita butuh kecemasan? Guys, kecemasan itu wajar sih, wajar banget. Malahan ini adalah salah satu mekanisme pertahanan hidup manusia. Bayangkan kalau lo nggak punya rasa cemas, masuk ke dalam tempat yang bahaya, nggak ada rasa cemas, malahan kayak biasa aja gitu, dan berakhir membahayakan diri lo sendiri. Kecemasan juga merupakan salah satu emosi yang penting. Ketika lo berada dalam posisi yang berbahaya, mendengarkan banyak orang teriak gempa atau ketemu binatang buas, lo pasti akan ngerasa cemas, dan kecemasan itu akan berusaha untuk nyelamatin lo. Dan dengan kecemasan itu, kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Atau yang lebih simpel, ketika lo belum nyelesain tugas yang diberikan oleh dosen atau atasan lo, kecemasan bisa ngebantu lo untuk gerak dan mulai ngerjain apa yang harus dikerjain. Kalau lo nggak punya rasa cemas, akhirnya malah bersantai-santai aja dan gak ada dorongan untuk bergerak. Jadi kita butuh kecemasan. Tapi kita perlu kok batasan dalam kecemasan. Sebab ada kondisi di mana rasa cemas ini nggak bisa dikatakan normal. Seperti ketika prediksi lebih banyak diisi asumsi daripada faktor-faktor yang lebih nyata terlihat. Sehingga lo nggak tahu mana yang sekedar prasangka atau mana yang prediksi. Dan lo butuh kasih batasan dari sini dulu. Nah, lo harus bisa ngebedain antara prasangka dan prediksi. Prasangka ini adalah pola pikir yang salah. Lo jadi ngebuat skenario yang belum terjadi tanpa fakta yang belum lo punya. Hanya fokus pada hasil. Lo hanya menggunakan sedikit atau bahkan gak ada fakta pendukung. Sedangkan prediksi, kita ngebuat berdasarkan fakta yang ada dan fokus pada proses. Jadi gampangnya prediksi itu ada faktanya, kalau prasangka tanpa fakta. Contoh, ini adalah contoh prasangka dan prediksi. Contoh prasangka, lo ngebuat skenario bahwa lo gak akan lulus sekolah. Lo nggak akan melihat faktor pendukung, hanya memikirkan itu saja. Padahal sebenarnya lo udah belajar banyak, jadi itu hanya kecemasan lo sendiri. Nah, sedangkan prediksi, ada kemungkinan kita nggak lulus karena kita nggak belajar, malas-malesan, atau jarang masuk kelas. Contoh lainnya, lo ngebuat skenario kalau temen lo akan ninggalin lo, padahal hubungannya baik-baik saja. Nah, skenario yang lo buat tanpa melihat ada faktor pendukung, beda halnya kalau ada faktor pendukung, seperti komunikasi yang gak seintens biasanya. Nah, kalau prediksi, ada kemungkinan lo bakal ditinggalin temen lo, karena lo sering berbohong pada mereka. Lo diam-diam berkhianat dari belakang, lo kurang menghargai mereka. Jadi, mana yang wajar dan masuk akal? Sebenarnya kalau lo udah belajar dengan baik, udah berusaha baik kepada temen lo, maka gak usah mikirin hasilnya. Fokus pada proses bahwa lo udah melakukan yang terbaik. Sehingga apapun hasilnya, lo gak akan nyesal. Nah, itu tadi adalah video mengenai kenapa lo butuh kecemasan dan juga faktor pendukung ketika kecemasan gak lagi dianggap normal, seperti prasangka atau prediksi. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, sampai bertemu di video selanjutnya.